Untuk lo yang habis kena PHK dan untuk lo yang masih punya tekad untuk cari kerja, gue ngerti banget gimana rasanya ada di posisi itu. Pada video kali ini, gue mau share beberapa pandangan dan pengalaman gue sebagai seseorang yang udah 2 kali kena PHK, dan alhamdulillah gue bisa dapat kerjaan yang lebih baik seperti sekarang ini. Lo pasti udah sering banget dengar kalimat-kalimat motivasi dari berbagai orang di luar sana, tapi mungkin kali ini giliran gue untuk nyampein versi gue dari sudut pandang orang biasa yang udah pernah ngalamin jatuh juga. Jadi pertama-tama gue mau share pengalaman PHK gue, yang kemudian gue mau share 7 hal yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk gue pribadi dan juga untuk kalian semua. Di sini gue bakal cerita jujur, jadi semoga ada 1 atau 2 hal yang bisa kalian ambil dari video ini. Oke, jadi gini, gue pernah ngerasain 2 kali di PHK, dua-duanya sama-sama startup, dua-duanya sama-sama PHK dengan alasan efisiensi. Yang pertama-tama pastinya tidak lain dan tidak bukan itu saat tech winter, di mana banyak startup itu mulai berguguran. Ya, entah itu karena overhiring, entah itu karena bisnisnya nggak cocok sama pasar, entah itu karena murni manajemennya yang kurang bagus, atau mungkin hal-hal spesifik lainnya. Gue pertama kali kerja tuh di startup e-commerce. Jujur, perusahaan pertama tempat gue kerja itu tempat gue merasa berkembang sangat pesat. Gue cocok sama lingkungannya, gue cocok sama kerjaannya, gue cocok sama orang-orangnya. Jadi selama 3 tahun gue di sana, penyebab terbesar gue bisa berkembang baik dan cukup pesat, selain karena rekan kerja, itu menurut gue karena manajernya yang baik, baik, baik banget. Ya, jadi gue nggak bakal lupain jasa dia, dan semoga semua urusan dia di hari ini dan kedepannya selalu dimudahkan di luar sana. Kemudian di selama 3 tahun itu gue bisa belajar banyak dan juga dapat kesempatan untuk promosi dari manajer gue. Jadi semua itu sebenarnya berjalan dengan cukup baik sampai pada akhirnya ada tech winter. Sayangnya banyak startup yang berguguran, salah satunya itu adalah startup e-commerce, dan BEM, PHK massal. Dan karena itu perusahaan pertama gua, dan gua nggak kepikiran untuk resign gitu ya, karena emang nyaman. Tapi sayangnya keadaan berkata lain, sayangnya di tempat itu juga gua merasakan PHK massal gitu. Sebenarnya dibilang nyesek, ya nyesek, tapi nggak nyesek-nyesek banget, karena PHK-nya itu massal ya, ramean. Pasca PHK pertama gue itu, alhamdulillah beberapa hari setelahnya gue dapat beberapa tawaran, entah itu di chat, entah itu di LinkedIn gitu. Nah, setelah gue filter-filter gitu ya, ada yang gue nggak cocok dari segi gaji, ada yang gue nggak cocok dari segi lingkungan atau bisnisnya gitu. Yang akhirnya waktu itu gue sekitar sebulan sampai 2 bulan nganggur. Nah, jadi beberapa waktu kemudian gue di-approach sama HR di LinkedIn. Ternyata HRD itu dulunya kerja di tempat gue di PHK ini. Dan singkat cerita, akhirnya interview sama HRD-nya, habis itu interview sama CTO-nya, dan alhamdulillah lolos. Lalu setelah dijelasin benefitnya ini, itu, segala macam, dan lingkungan kerjanya itu kayak gimana, sistem kerjanya kayak gimana, gue ngerasa cocok. Alhamdulillah akhirnya gue terima. Dan kemudian perusahaan gue yang kedua itu startup juga, tapi dengan model bisnis yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda gitu ya. Terus juga pas minggu-minggu pertama ya agak kesulitan dalam beradaptasi, tapi gue ngerasa itu wajar ya. Karena gue kerja di startup, performance review-nya itu dia setiap 6 bulan sekali gitu. Terus juga di 3 bulan pertama itu ada semacam masa percobaan. Akhirnya datanglah masa di mana gue dinilai sama manajer gue di perusahaan gue yang baru itu di 3 bulan pertama sama 6 bulan gitu ya, untuk performance review. Dua-duanya dapat nilai 100%, yang alhamdulillah itu melebihi ekspektasi. Setelah beberapa lama gua kerja di sana dengan suka dan dukanya, sekitar 1,5 tahun kemudian perusahaan mengalami kerugian yang akhirnya berdampak ke berbagai departemen, termasuk departemen gua, yang akhirnya harus mencapai pada keputusan efisiensi, sehingga harus melepaskan beberapa orang. Setelah akhirnya di PHK lagi, gue ngerasa kayaknya gue butuh waktu istirahat. Akhirnya gue ngambil career break gitu. Kayak, aduh capek kerja gitu ya. Untuk kerja tuh nanti dulu deh. Gue mau tiduran, gue mau main HP seharian, gue mau jalan-jalan. Rencananya gue mau ngambil career break itu sekitar 2 bulan ya. Tapi akhirnya bablas jadi 4 bulan. Dan akhirnya setelah career break itu selesai, gue balik ke mode fokus gue, di mana gue fokus cari kerja lagi.
belajar lagi, utak-atik CV, gimana caranya biar dilirik sama HRD, cari kantor yang lebih baik. Setelah gue 2 kali kerja di startup, akhirnya gue kepikiran untuk coba kerja di corporate gitu, gimana sih rasanya gitu. Ya, jadi setelah gue nentuin jenis perusahaannya, gue cari secara online. Karena gue bukan tipe orang yang nyari kerja itu di job fair atau di offline gitu ya. Akhirnya gue coba cari di Glints ya, di job portal online. Kemudian gue nemu salah satu loker yang gue rasa cocok sama gue, dan itu juga corporate. Ya jadi gue coba cek-cek perusahaannya, dia bergerak di bidang apa gitu ya. Akhirnya gue apply ya, dan nggak lupa untuk berdoa. Jadi setelah gue apply, sehari sampai 2 hari setelahnya gue dapet call dari HRD-nya untuk tes dan kemudian interview. Alhamdulillah gue bisa melewati semua itu, lolos dan masuk ke tahap offering. Alhamdulillah gue udah sekitar setengah tahun ada di perusahaan tempat gue kerja sekarang. Ya dari beberapa tahun gue kerja hingga saat ini, gue ngerasa ada 7 poin yang mungkin bisa gue share ke kalian. Yang pertama itu istirahatin kepala sama hati. Lu nggak harus langsung sibuk apply kerja sana sini. Ya kita butuh pekerjaan baru, tapi jangan lupa kalau kita itu juga manusia, jadi kita butuh ruang untuk bernafas. Ya habis di PHK tuh pasti rasanya kalang kabut ya, jadi ada rasa sedih, ada rasa kesel, marah, segala macem campur aduk tuh jadi satu. Dan akhirnya apa ya, kita butuh waktu untuk menjernihkan kembali pikiran kita. Akhirnya gue coba tenang dan ikhlas atas apa yang terjadi, karena kita kan nggak bisa ngelakuin apa-apa atas hal yang terjadi di luar kendali kita. Ya akhirnya gue coba tidur yang cukup, berolahraga, dan juga sesekali bersosialisasi. Harapannya biar pikiran kita jernih dulu. Yang kedua, upgrade skill kalian pelan-pelan dan konsisten. Ini bukan cuma buat yang belum kerja doang ya, karena untuk gua pribadi yang udah kerja pun juga gua butuh untuk upgrade skill. Karena nggak ada yang ngejamin gua itu dipekerjakan di tempat gua yang sekarang ini sampai kapan. Jadi ya gua pasti harus upgrade skill gua juga. Buat jaga-jaga kalau misalnya ada skenario buruk yang kayak sebelum-sebelumnya itu terjadi lagi. Dan ya setiap kegiatan yang baru itu pasti butuh waktu, tapi kuncinya adalah pelan-pelan dan konsisten. Ya, ada kalanya ambil kelas berbayar itu bagus, tapi gue ngerasa kalau kalian belum punya sumber penghasilan utama, cari yang gratis-gratis aja. Jadi tentuin lu mau belajar apa, tentuin lu mau belajar dalam sehari itu mau berapa jam gitu ya. Misalnya 4 jam gitu ya. 4 jam kelamaan, ya udah 2 jam gitu. 2 jam kelamaan, ya udah 15 menit gitu ya. Intinya sisihin waktu, dan kuncinya adalah jangan nunggu mood dulu. Seenggaknya mulai aja dulu. Yang ketiga itu rapihin CV sama LinkedIn. Gue dulu termasuk orang yang nggak ngeh ya kalau ternyata CV sama LinkedIn itu sengaruh itu di dunia kerja. Dan untuk CV, coba deh kalian cek-cek gimana caranya bikin CV yang ATS friendly. Terus coba kalian main LinkedIn, jadi update profil lu. Terus juga lu bisa share-share kegiatan yang lu lakuin, dan tentunya berhubungan sama pekerjaan yang mau lu cari. Ya di LinkedIn itu bukan cuma rame orang cari kerja, tapi banyak HRD yang cari pekerja juga. Dan yang keempat, bikin rutinitas harian. Jadi lu punya target di hari itu lu ngerjain apa aja, dan lu bisa evaluasi. Dengan lu bikin rutinitas harian, jadinya lu punya kontrol tentang hari itu tuh lu ngerjain apa aja. Mungkin buat sebagian orang ini remeh ya, tapi goals yang gede itu berawal dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan. Jadi catat semua progres lu sekecil apapun di hari itu. Jadi ya istilahnya sebagai progress tracker. Nah, jadi lu catat tuh di hari ini tuh lu ngerjain apa aja, atau enggak lu belajar apa aja. Minggu-minggu pertama tuh pasti kayak ngerasa agak aneh aja sih. Yang kelima, mungkin ini agak susah ya, tapi coba deh ngobrol sama orang. Coba lu bangun relasi, karena nyatanya pekerjaan-pekerjaan yang gue dapetin sejauh ini tuh karena adanya relasi. Dan mungkin gue bisa bilang kalau kebanyakan pekerjaan itu datang dari relasi-relasi yang lu bangun. Yang keenam, hargai waktu yang lu punya mulai saat ini. Gue ngerti kalau nganggur itu berat dan juga bikin pusing gitu ya. Tapi pusingnya itu karena nggak ngapa-ngapain atau karena nggak tahu mau ngapain. Jadi lu butuh untuk set target. Pakai waktu lu untuk bangun pondasi. Intinya mempersiapkan diri lah. Kan aneh ya kalau misalnya lu sebenarnya nyari kerja, terus tiba-tiba suatu saat pekerjaan itu datang, tiba-tiba suatu saat lu ditawarin kerjaan, tapi lu nggak siap untuk menerimanya gitu. Ya, dengan berbagai alasan kayak, aduh gue nggak bisa, aduh gue belum belajar gitu. Jadi pakai waktu lu untuk bikin pondasi, biar kalau kesempatan itu datang, lu bisa menyambutnya dengan siap. Ini bukan soal cepet-cepetan dapat kerja,
Tapi lu siap nggak ketika kesempatan itu datang? Yang terakhir, yang ketujuh itu adalah berdoa dan bersyukur. Klise gitu, tapi ya ini yang gue alamin. Sesibuk apapun gue kerja, sesibuk apapun gue belajar, apply kerja sana sini, seharian dari pagi sampai malam. Kalau nggak dibarengin sama doa dan syukur, ya kehalang dah tuh puluhan-puluhan tawaran kerja yang sebenarnya mau datang ke lu. Ya gue yakin setiap usaha yang gue lakuin itu hanya bakal membuahkan hasil kalau gue berdoa dan bersyukur. Ya itu dia 7 hal yang bisa gue share di video kali ini. Gue doain apapun yang lu hadapi sekarang, lu bisa lewatin dan bisa balik kerja dengan versi terbaik dari diri lu. Ya dari beberapa poin yang gue sampaikan tadi, gue bakal coba share lebih lanjut di video-video selanjutnya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe. Atau kalau kalian punya permintaan mau bahas apa di video selanjutnya, tinggal komen aja di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.